Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai model pengembangan dari ADI. Nah, jadi teman-teman kita sudah belajar berkaitan dengan model pengembangan Bob and Gal dan juga Dick and Carey. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai model pengembangan dari ADI. Seperti apa sih sebenarnya model pengembangan dari ADI? Jadi sebenarnya model pengembangan ADI ini tidak jauh berbeda dengan model pengembangan dari Bob and Gal ataupun pengembangan dari Dick and Carey. Sebenarnya ADI ini adalah pengembangan dari Dick and Carey, tapi dalam konteks pada pembelajaran. Sehingga ADI ini banyak sekali digunakan sebagai pengembangan pada tahap perencanaan pembelajaran atau mungkin pengembangan untuk kaitannya dengan pembelajaran, sehingga ADI ini lebih sering digunakan pada saat konteksnya adalah pembelajaran. Sedikit kita ulas mengenai pengembangan Bob and Gal dan Dick and Carey, bahwa kalau pengembangan Bob and Gal dan Dick and Carey itu kan terdiri dari 10 ya, jadi 10. Pada ADI ini sebenarnya dia lebih simpel, tetapi dia lebih karena tujuannya adalah untuk pembelajaran, sehingga pengembangannya dia lebih simpel. Di sini hanya ada 5. Dalam model ADI ini ada 5 saja. Yang pertama adalah analisis, yang kedua itu adalah desain, yang ketiga itu adalah development, yang keempat adalah implementation, dan yang kelima itu adalah evaluation. Nah, jadi dalam ADI ini ada 5 tahapan yang harus diselesaikan dalam pengembangannya. Kita cek satu persatu ya. Pada model ADI, nah di sini ADI di sini ini adalah pada tahapan analisis. Di tahapan analisis untuk yang pertama di sini ngapain? Maksudnya peneliti itu harus apa yang dibutuhkan untuk menganalisis. Nah, di sini kegiatan utama dalam tahap analisis ini adalah bahwa analisis ini adalah menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model atau metode pembelajaran baru. Nah, di sini pentingnya analisisnya adalah kaitannya dengan apakah model dan metode nanti itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, pada tahap analisis di sini peneliti harus tahu apakah nanti model dan metode pembelajaran yang mau dikembangkan ini bisa mengatasi masalah yang terjadi. Nah, yang kedua, apakah model dan metode itu bisa juga mendukung fasilitas untuk diterapkan. Jadi misalkan ketika kita mau mengembangkan suatu model atau metode pembelajaran yang baru, kita juga harus lihat dulu apakah fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan itu juga mendukung. Nah, kita cek terlebih dahulu. Karena ketika model itu kita kembangkan, fasilitas tidak mendukung, maka untuk implementasinya juga tidak akan mendukung. Yang ketiga, apakah dosen ataupun guru itu bisa menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang baru ini. Nah, jadi sebelum kita membuat pengembangan dari prototipe itu, tahap pertama kita cek terlebih dahulu. Nah, disinilah peneliti itu harus mericek apakah model atau metode pembelajarannya itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang ini. Yang kedua, apakah model atau metode itu bisa menunjang fasilitas yang ada atau adanya penyediaan fasilitas. Nah, yang ketiga, apakah dosen ataupun guru yang akan menggunakan model dan metode itu bisa menerapkan. Nah, ini adalah tahapan pertama di dalam menganalisis dalam model ADI. Selanjutnya adalah di tahapan desain. Nah, di sini kalau sudah menganalisis, kita sudah dapatkan beberapa kebutuhannya. Kita sudah dapatkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi. Kalau tadi saya mencontohkan itu ada 3. Jadi pada tahapan yang selanjutnya itu adalah desain. Nah, di sini desain ngapain saja? Dalam desain, kegiatan utama tahapan desain di sini adalah dalam perancangan model atau metode pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, coba
teman-teman, kita ingat kalau kita mau merancang kegiatan pembelajaran, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, yang pertama, ketika kita mau merancang pembelajaran, otomatis perlu adanya tujuan pembelajaran. Pembelajaran itu tujuannya untuk apa? Nah, sehingga di sini pentingnya menetapkan tujuan belajar. Yang kedua adalah pentingnya merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar. Kalau tujuan belajar itu sudah dirancang, tahap selanjutnya adalah kita membuat skenarionya. Belajarnya nanti seperti apa? Kegiatannya guru ataupun dosen seperti apa? Kegiatannya mahasiswa ataupun siswa seperti apa? Kita buatkan skenario. Yang selanjutnya adalah merancang perangkat pembelajaran. Kira-kira nanti ketika saya mengajar atau teman-teman nanti mengajar, yang diperlukan apa saja? Apakah hanya perlu RPP saja ataukah perlu tools-tools yang lain? Misalkan kita membutuhkan alat ini, kita membutuhkan media ini, kita membutuhkan referensi buku ini. Itu harus direncanakan. Yang ketiga adalah merancang materi. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita ajarkan, kita kembangkan. Nah, di sini dalam tahapan desainnya di sini adalah merancang materi pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengimplementasikan, maka pentingnya membuat alat evaluasi hasil belajar. Jadi, evaluasi ini di sini berkaitan dengan ketika kita sudah menerapkan pembelajaran, kira-kira materi kita itu diserap oleh mahasiswa apa tidak? Nah, salah satu alat untuk melihat bahwa materi kita itu dipahami oleh mahasiswa, maka kita buat alat untuk evaluasi dalam belajarnya. Nah, sehingga yang mendasari tahap desain itu adalah bahwa desain itu adalah kita merancang sebuah skenario pembelajaran mulai dari menetapkan tujuan, yang pertama sampai kepada mengevaluasi hasilnya. Itu tahapan desain. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan development. Nah, di sini ketika kita sudah tahap analisis sudah dilewati, tahap desain kita sudah membuat rancangannya, maka tahap selanjutnya itu adalah merancang atau mengembangkan produknya. Nah, di sini development dalam model ADI itu berisi mengenai kegiatan realisasi rancangan produk. Nah, jadi rancangan produknya seperti apa itu sudah, sehingga kita harus realisasinya seperti apa. Dalam tahapan desain telah disusun kerangka konseptual tadi ya. Dalam perencanaan sebelumnya, desain itu kita sudah membuat rancangan. Mulai dari merencanakan tujuan, merencanakan skenario, merencanakan pembelajarannya, sampai kepada evaluasi. Maka tahapan pengembangan di sini, kerangka yang masih dalam tahap konseptual di sini akan dibuat realisasinya. Nah, sehingga perlunya di sini realisasi untuk diimplementasikan di dalam kegiatan pengembangan. Nah, di sini ada contoh bahwa apabila tahap desain telah dirancang penggunaan metode atau model yang masih konseptual, maka pada tahap pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru seperti ada RPP-nya, ada medianya, ada materi ajarnya. Jadi di sini saya mau menerapkan pembelajaran model A. Oh, berarti saya harus merencanakan pembelajaran. Saya harus membuat RPP model A. Saya harus membuat materi yang kaitannya dengan model A. Nah, itu. Jadi itu adalah kaitannya dengan development-nya. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah kita realisasikan di tahapan desain. Itu tahapan development. Tahapan selanjutnya adalah implementation ya. Jadi ini adalah tahapan setelah kita menganalisis, kita mendesain, menskenariokan, maka kita tahapannya adalah mengembangkan. Nah, sekarang tahapannya adalah dari hasil pengembangan itu kita implementasikan dalam pembelajaran. Nah, tahap implementasi di sini adalah rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi kelas yang nyata. Jadi yang sudah kita rencanakan, kita aplikasikan di kelas, kita terapkan pada siswa, kita terapkan pada mahasiswa. Nah, selama implementasi di sini, rancangan yang sudah kita kembangkan di sini itu adalah rancangan untuk kegiatan yang real, untuk siswa-siswa yang real. Bukan konsep lagi, tetapi sudah implementasi dalam kegiatan di kelas, sudah diaplikasikan di kelas, sudah diaplikasikan di pembelajaran. Sehingga
Di sini, ketika pembelajaran itu kadang skenario yang kita buat itu ada beberapa hal mungkin yang, ada revisinya, ada mungkin perlu ditambahi, ada mungkin yang perlu dikurangi, hal-hal seperti itu. Sehingga di sinilah nanti ketika tahap implementasi, peneliti atau pengembang wajib menulis atau mencatat semua, kira-kira ketika implementasi itu kekurangannya di mana? Nanti, akan ada perubahannya di mana, akan ada revisinya di mana. Ini harus kita catat terlebih dahulu sehingga akan memberikan umpan balik yang maksimal, pada saat penerapan itu. Nah, sehingga pada implementasi seperti ini nanti akan terlihat ketika tahapan pembelajaran skenarionya kita itu seperti apa, yang berjalan itu yang mana, yang perlu ada revisi yang mana, yang perlu ada pengembangan yang mana, yang sudah bagus yang mana. Ini akan terlihat karena ini sudah diaplikasikan dalam implementasi kelas yang real. Nah, itu tahapan implementasi. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah pada tahapan evaluasi. Nah, ketika kita sudah membuat analisis, ketika kita sudah membuat desain, kita sudah mengembangkan, dan kita sudah mengaplikasikan atau mengimplementasikan di dalam pembelajaran dengan kelas yang nyata, maka tahap terakhir itu adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi di sini teman-teman bisa menggunakan misalkan boleh menggunakan evaluasi tes formatif atau sumatif. Jadi, di sini kita akan mengukur kemampuan siswa atau kemampuan mahasiswa setelah diaplikasikan suatu model tertentu. Nah, disinilah pentingnya tahap evaluasi dalam penelitian pengembangan. Karena kita akan melihat apakah setelah diimplementasikan dengan pengembangan model A, hasilnya itu berbeda dengan pada saat tidak diimplementasikan dengan pengembangan model A. Jadi, disinilah pentingnya tahap evaluasi untuk mengukur bahwa pengembangan kita itu berhasil, bahwa pengembangan kita itu efektif. Nah, inilah tahapan 5 tahapan dalam model-model ADI. Jadi sebenarnya di sini itu, hampir sama dengan ketika kita ketika kita mengajar di kelas. Ketika kita mengajar di kelas, kita tidak mungkin akan hanya menyampaikan materi, tetapi bagaimana kita harus mendesain, bagaimana kita harus mengimplementasikannya di kelas, sampai pada saat, nantinya kita akan mengukur bagaimana sih kemampuan mahasiswa itu, selama perkuliahan kita. Nah, inilah model pengembangan ADI yang lebih banyak digunakan dalam pembelajaran. Itu saja mungkin, dari saya teman-teman. Jadi model ADI itu sebenarnya simple, yang paling simple untuk pengembangan dalam pembelajaran. Nah, sehingga model ADI itu banyak direkomendasikan oleh beberapa peneliti, khususnya kalau misalkan kita mau penelitian pengembangan kaitannya dengan pembelajaran. Nah, itu. Nah, di dalam model ADI ini karena memang dia terdiri dari 5 tahapan, jadi tidak sama dengan model Bolt and Gal ataupun Dig and Carry kan ada 10 ya. Kalau di ADI itu ada 5. Dan 5 ini sebenarnya sesuatu yang praktis dilakukan karena dia mulai dari menganalisis seperti apakah masalahnya, sampai pada apakah nanti kalau saya mengembangkan model A itu bisa mengatasi masalah, apakah nanti model A yang saya kembangkan itu bisa mendukung fasilitas yang ada, sampai pada apakah model A ini bisa diterapkan, bisa diimplementasikan oleh beberapa dosen atau guru yang baru mengenal. Nah, itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan kedua adalah kita pada saat, membuat desain. Ketika kita sudah menganalisis, maka tahapan selanjutnya adalah kita membuat konseptualnya. Konseptual desainnya seperti apa, nah itu. Menetapkan tujuan, membuat skenario pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran, sampai kepada kita membuat evaluasinya. Nah, itu adalah beberapa tahapan dalam model AD. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa difahami oleh teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.